Hai semua, perkenalkan nama saya Syalomita Paembonan dari kelas 11 IIS 1 Abraham Maslow. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang ragam gerak tari tradisi. A. Pengertian tari tradisi. Tari adalah susunan gerak anggota badan manusia yang ekspresif, indah, berirama, selaras dengan iringan musik, serta dilengkapi dengan tata rias dan busana yang harmonis. Tari-tarian yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi di lingkungan masyarakatnya disebut dengan tari tradisi. Tari tradisi bertumpu pada pola garapan tradisi yang kuat dan sudah mengalami perjalanan sejarah yang panjang. Tari tradisi memiliki ciri kedaerahan yang unik dan kental yang dapat dibedakan antara satu daerah dan daerah lain. B. Ragam gerak tari tradisi. Tari tradisi adalah tari yang telah memiliki aturan-aturan tertentu yang dapat dikatakan baku dengan gerakan yang sudah ada sejak lama. Tari tradisi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, tari kerakyatan atau tari rakyat. Tarian yang lahir di zaman prasejarah disebut dengan tarian primitif. Tari primitif bersifat imitatif atau peniruan terhadap gerak alam dan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Kelanjutan dari tari primitif yaitu tari tradisi kerakyatan atau disebut tari rakyat. Tari kerakyatan adalah tarian yang hidup dan berkembang di kalangan rakyat jelata yang berawal dari berkumpulnya sekelompok masyarakat yang mengisinya dengan aneka kegiatan yang melahirkan aneka jenis kesenian rakyat seperti tari, musik, drama, yang serba apa adanya, mulai dari teknik gerak, musik iringan tari, kostum, dan rias. Tari kerakyatan disebut dengan tari komunal, yang artinya tari milik bersama dalam kelompok tertentu dan untuk keperluan tertentu dalam lingkungan kelompok tersebut. Dalam tari ini, hal terpenting adalah rasa kebersamaan dan kesamaan serta keyakinan yang ada di balik tarian. Nah, contoh tarian yang merupakan perkembangan dari tari primitif yaitu yang pertama ada tari kanja. Nah, tari ini merupakan tari perang yang dibawakan secara berpasangan. Tari ini diperuntukkan menyambut tamu-tamu penting dan pada saat perayaan Maulid Nabi. Kemudian yang kedua, tari dowedera. Tari ini merupakan tari upacara kesuburan yang menggambarkan saat menanam benih di ladang yang dibawakan oleh dua kelompok penari, pria dan wanita. Tari ini diiringi dengan musik sederhana seperti gendang dan gong. Kemudian yang ketiga yaitu tari maengket. Nah, tari ini merupakan tari yang dilakukan usai panen sebagai bentuk syukur terhadap Dewi Kesuburan untuk menyambut tamu agung, merayakan hari-hari besar, dan menjadi media promosi wisata. Tari ini dibawakan penari yang jumlahnya banyak serta diiringi musik gendang, dan nyanyian. Oke, kemudian yang kedua, tari keistanaan atau tari klasik. Tari keistanaan adalah tarian yang hidup dan berkembang di kalangan bangsawan yang hidup di istana. Tari ini mengalami kristalisasi seni yang tinggi, memiliki patokan, aturan tertentu, dan kaidahnya sendiri, serta sudah sangat mapan sehingga setiap pose tangan, kaki, badan, maupun gerak mempunyai nama tersendiri. Kemapanan tari keistanaan tercermin juga akan adanya penggunaan pose tubuh yang sangat spesifik untuk sebagai seluk-beluk yang terkait dengan tari, seperti halnya bentuk-bentuk jari tangan yang digunakan ketika menari tarian Yogyakarta, seperti contoh berikut. Nah, contoh yang pertama yaitu ngroji. Ngroji merupakan sikap jari tangan berupa 4 jari tegak lurus rapat dalam posisi siku-siku, ibu jari ditekuk ke dalam.
Kemudian contoh yang kedua, ngiting. Ngiting merupakan sikap jari tangan berupa ujung ibu jari dipertemukan dengan ujung jari tengah. Jari-jari yang lain mengikuti melengkung dengan posisi menjauh dari jari tengah. Kemudian contoh yang ketiga, nyempurit. Nyempurit merupakan sikap jari tangan berupa ujung ibu jari dipertemukan dengan ujung jari telunjuk. Kemudian ibu jari menempelkan ke ruas pertama jari tengah yang ditekuk ke depan. Jari yang lain ditekuk lengkung menjauh dari jari tengah. Kemudian contoh yang terakhir yaitu ngepel. Ngepel merupakan sikap jari tangan berupa 3 jari ditekuk menempel ke telapak tangan, kelingking dan ibu jari melengkung menjauh dari 3 jari yang di tengah. Oke, lanjut. Adapun aturan sikap badannya yaitu tulang punggung tegak lurus, tulang belikat datar atau rata, tulang rusuk diangkat, perut dikempiskan, dan mata terbuka dengan pandangan tajam. Salah satu contoh tari keistanaan adalah tari legu-legu dari Ternate yang hanya boleh dipentaskan di lingkungan keraton Ternate pada saat tertentu yang bersifat ritual dan memiliki keterkaitan dengan adat keramat keraton. Tari ini bersifat sakral sehingga mengharuskan penarinya perempuan muda yang masih gadis atau belum menikah karena dianggap masih suci. Tarian ini hanya boleh ditarikan oleh mereka yang berketurunan abdi yang setia dan berjasa kepada Kesultanan Ternate. Oke, pembahasan kali ini sudah selesai. Sekian dan terima kasih. Dadah.